Oke, selanjutnya tentang pengenceran larutan. Apa itu pengenceran larutan? Ilustrasinya seperti ini. Jika kalian membuat minuman manis, ternyata kalian membuat minuman yang setelah kalian rasa itu terlalu manis. Jadi kalian tambahkan air ke dalamnya supaya tidak terlalu manis lagi. Nah, itu namanya kalian sudah melakukan proses pengenceran. Jadi konsentrasi dari gula yang terdapat pada larutan atau minuman yang kalian buat terlalu manis tadi akan menjadi lebih encer atau ditandai dengan rasanya sudah berkurang manisnya, gitu ya. Nah, contohnya di sini, zat X yang dimasukkan ke dalam air, maka dia akan membentuk suatu konsentrasi ya, konsentrasi dari X. Di sini ada konsentrasi dari X. Lalu, ketika larutan X yang sudah terbentuk mempunyai konsentrasi yang pertama ini ditambahkan dengan air, maka akan terjadi perubahan konsentrasi seperti yang tadi saya sampaikan ke kalian. Tetapi untuk konsep pengenceran larutan di sini, jika kalian lihat, massa dari zat yang kalian larutkan, atau jika kalian membayangkan atau mengilustrasikan dengan membuat minuman manis tadi, jumlah gula yang kalian masukkan ke dalam larutan pertama dan jumlah gula yang sudah kalian tambahkan dengan air itu kan jumlah masanya sama ya. Jadi kalau dilihat dalam gambar ini, X yang dilarutkan ke dalam air, nanti setelah X-nya ini larut dan ditambahkan dengan air, massa X-nya akan tetap sama. Jadi massa X pada larutan yang pertama, massa X di sini, dengan massa X setelah ditambah air itu sama. Karena tidak terjadi penambahan jumlah X-nya, tetapi terjadi penambahan jumlah airnya. Nah, jika massa X-nya sama, maka kita bisa katakan bahwa mol X-nya itu masih tetap sama. Karena massanya sama, berarti MR-nya atau AR-nya kan masih sama. Berarti otomatis jika massanya sama, maka molnya itu juga sama. Nah, mol X yang di larutan pertama dengan mol X yang di larutan kedua setelah ditambah air atau setelah diencerkan itu sama. Itu adalah konsep dari pengenceran larutan. Atau dari konsep persamaan mol antara larutan sebelum diencerkan dan setelah diencerkan ini dapat pula diubah persamaannya menjadi M1 dikali V1 itu sama dengan M2 dikali V2. Ingat ya, rumus mol itu bisa juga kita cari dengan cara mengalihkan molaritas dengan volume. Jadi persamaan untuk pengenceran larutan itu bisa menggunakan mol larutan pertama sama dengan mol larutan kedua, atau konsentrasi larutan pertama dikalikan dengan volume larutan pertama itu sama dengan konsentrasi larutan kedua dikalikan dengan volume dari larutan setelah diencerkan. Nah, V2 di sini yang perlu saya sampaikan, V2 itu adalah volume 1 ditambah dengan air. Ya. Jadi V2 itu adalah V1 ditambah dengan air. Jadi V2 itu volume setelah diencerkan, berarti V1 ini kan V1. Ini V1. Jadi V2 itu adalah V1 yang sudah ditambahkan dengan air.